Shalom teman-teman PMK Universitas Silwangi, dimanapun kita berada. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kami boleh berada saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk boleh fokus mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Ya Bapa, kami mohon ampun atas dosa-dosa yang kami lakukan. Kiranya kasih yang Kau kepada kami tidak terhalang. Inilah doa dan harapan kami ya Bapa, kami sampaikan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Amin. Shalom, salam jumpa buat seluruh mahasiswa PMK Universitas Siliwangi Tasikmalaya dimanapun kita berada. Saya berdoa agar kita tetap sehat, tetap kuat, di mana hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi corona atau COVID-19. Biarlah kita tetap sehat dan dapat melakukan seluruh kegiatan kita, sekalipun kita melakukannya dari rumah, baik belajar, beribadah, maupun yang sudah bekerja. Dan saya berdoa, kita juga berdoa, supaya pandemi ini akan segera berakhir. Amin. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang diberi judul Mahasiswa Terang dan Garam bagi Masyarakat di Tengah Pandemi. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Para mahasiswa dimanapun kita berada, berdasarkan ayat-ayat yang telah saya baca, ada dua hal yang menjelaskan mengenai siapa kita sebenarnya dan siapa kita seharusnya ketika kita berada di dunia ini. Ayat firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Jadi kita, saya dan saudara atau para mahasiswa adalah garam dan terang dunia. Dan peran inilah yang semestinya kita sajikan, kita nyatakan, kita saksikan kepada dunia, kepada masyarakat di sekitar kita. Ada lagu yang berkata, dunia ini panggung sandiwara, dan setiap kita punya peran. Lagu yang dinyanyikan oleh Ahmad Albar bersama God Bless-nya. Namun, sekalipun orang bilang bahwa dunia ini sandiwara, namun setiap kita janganlah bersandiwara. Amin. Peran ini bukan peran yang pura-pura, tetapi biarlah peran ini menjadi peran yang sesungguhnya. Setiap kita mahasiswa memiliki peran yang terbaik sesuai firman Tuhan. Kita berdiri sebagai garam dan terang dunia. Berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita baca, ada dua hal yang ingin saya bahas pada saat hari ini. Yang pertama tentang garam. Garam, gampangnya adalah garam yang kita pakai sehari-hari. Katakanlah garam dapur. Garam memiliki rasa yang asin pasti ya. Nah, garam fungsinya yang pertama biasanya memberi rasa nikmat, rasa enak. Sehingga ada pepatah yang bilang bagai sayur kurang garam. Artinya ketika makanan kurang garam, tidak pas garamnya, maka makanan itu kurang enak, kurang sedap. Sehingga garamnya harus pas. Dan tentunya garam memiliki peran yang sangat signifikan. Yang kedua, garam juga
memiliki fungsi atau peran untuk mengawetkan makanan, mencegah kebusukan. Contohnya, ketika nelayan menangkap ikan, kalau ikan itu langsung dimasak, enak. Tapi coba biarkan sehari, 2 hari, seminggu, ikan itu pasti busuk dan mengalami pembusukan. Tetapi ketika ikan itu diberikan garam, diawetkan, maka ikan itu akan awet. Bisa seminggu, 2 minggu, bahkan berbulan-bulan. Bisa disebut jadi sebuah ikan asin. Sehingga kita masih bisa menikmati ikan itu dalam jangka waktu yang lama. Kita tahu teri Medan itu cukup jauh. Bisa kita nikmati sampai di Tasikmalaya, nikmat bukan? Apalagi dengan sambal. Wah, itu awet. Teri Medan yang enak itu karena diasinkan oleh garam. Nah, setiap kita, khususnya mahasiswa, harus memiliki peran seperti garam. Ketika di masyarakat lingkungan kita ada sesuatu yang tidak enak, tidak baik, tidak nyaman, kehadiran kita biarlah membuat semuanya itu menjadi baik. Kurang damai, kita hadir, keadaan akan menjadi damai. Jadi setiap kita biarlah memiliki peran untuk memberikan sesuatu yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Bukan justru sebaliknya, kita membuat onar atau bahkan ikut tawuran sana sini sehingga mengakibatkan kegelisahan, kegaduhan di masyarakat. Itu tentunya bukan yang diharapkan oleh firman Tuhan. Tapi setiap kita harus bisa memelihara kerukunan, kedamaian, bahkan kita tetap peduli kepada sesama, khususnya di tengah-tengah kondisi seperti hari-hari ini, ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 yang cukup membuat kita prihatin. Dan hal yang kedua adalah tentang terang. Satu-satunya yang dapat mengalahkan kegelapan adalah terang. Ketika terang terpancar, maka kegelapan akan sirna, kegelapan akan hilang, dan suatu akan menjadi jelas ketika terang itu terpancar. Kehadiran kita, khususnya mahasiswa di tengah-tengah masyarakat, seharusnya seperti terang. Seperti kota yang terletak di atas gunung, ayat firman Tuhan katakan, tidak mungkin tersembunyi. Apabila datang malam, kita tahu kota di atas gunung akan terlihat pancaran cahayanya, kilauan cahayanya, keindahan cahayanya bahkan dari tempat yang jauh akan kelihatan indah. Dan setiap kita pun seperti pelita, Alkitab katakan, yang ketika menyala akan menerangi orang di sekitarnya. Tuhan mau setiap kita terus bercahaya, dan cahaya kita dilihat oleh orang-orang di sekitar kita, melalui kehidupan kita yang nyata, melalui perbuatan kita, bahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita terpancar, menerangi sekitar kita. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa tujuan dari semuanya bukan untuk ria atau untuk pamer kita. Karena ayat firman Tuhan berkata pada ayat 16 terakhir bahwa memuliakan Bapamu yang di surga. Satu hal, tujuan setiap kita menjadi terang, menjadi garam adalah untuk kemuliaan Bapa yang di surga. Hari ini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, atau melalui apa saja kita bisa menjadi garam dan terang di masyarakat. Ada 3 hal yang saya catat. Yang pertama adalah melalui doa. Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Para mahasiswa PMK Universitas Siliwangi dimanapun kita berada, ayat firman Tuhan berkata, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kesejahteraan kota di mana kita tinggal adalah kesejahteraan kita juga. Kita tinggal di Tasikmalaya, kesejahteraan kota Tasikmalaya adalah kesejahteraan kita. Tetapi kesejahteraan kota Tasikmalaya ini ditentukan oleh peran kita, ditentukan oleh sikap kita, ditentukan oleh kehidupan kita, khususnya dalam doa. Karena itu hal yang pertama yang dapat kita lakukan adalah kita harus terus berdoa. Khususnya hari-hari ini, kita terus berdoa buat
pemerintahan kita, baik dari pusat sampai ke daerah, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, sampai kepala desa, RW, RT, semuanya boleh bersinergi bahkan dengan seluruh elemen masyarakat yang ada supaya bekerja sama, bersama-sama bekerja untuk memerangi COVID-19 ini sehingga kondisi seperti hari-hari ini segera berakhir. Kita juga terus berdoa supaya seluruh dokter, orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan, rumah sakit, klinik, laboratorium, dan semuanya mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Supaya mata rantai penularan COVID ini pun segera diputuskan. Dan semua orang, bahkan baik OTG, ODP, PDP, bahkan yang sudah dinyatakan positif, itu semua juga boleh mengalami kesembuhan dari Tuhan. Kita berdoa karena kita percaya bahwa mujizatnya masih terjadi sampai hari ini. Amin. Dan kita juga terus berdoa supaya seluruh bangsa kita, elemen kita tetap bersatu, tetap aman. Karena hari-hari ini kita tahu ada banyak kejahatan terjadi di mana-mana. Apalagi ada banyak mungkin napi yang dibebaskan dan mereka membuat onar kembali. Kita perlu doakan supaya mereka sadar dan tidak membuat kejahatan di mana-mana sehingga ini menambah masalah yang terjadi hari-hari ini. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita bisa dengan melalui perkataan kita. Efesus 4 ayat 29 berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia." Perkataan kita lebih tajam daripada pedang, bahkan mungkin pedang bermata dua. Ayat firman Tuhan yang lain berkata bahwa lidah itu seperti api, kecil tapi mampu membakar. Api kecil bisa membakar hutan yang luas. Lidah kita juga seperti itu. Lidah kita tajam, bahkan bisa menggerakkan banyak hal. Tapi untuk akhir-akhir ini, bukan hanya lidah kita, tetapi jari jemari kita. Ketika kita mengetik sesuatu, kita upload, kita posting, itu akan menentukan. Karena semua orang dapat membacanya, melihatnya. Karena itu setiap kita, khususnya para mahasiswa yang tidak asing dengan HP, dengan handphone, dengan gadget, biarlah kita juga terus punya peran yang baik melalui perkataan kita, melalui jari jemari kita. Khususnya di grup-grup WA dan lain sebagainya, terkadang ada hal yang negatif atau hoax tersebar, diteruskan. Kita sebagai mahasiswa Kristen, kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hoax, mana yang fakta. Jadi kita bisa berdiri di sana sebagai yang menjelaskan, yang memberi penerangan kepada orang-orang yang mungkin tidak tahu bahwa informasi itu adalah hoax. Kita berdiri di sana, kita berikan pencerahan. Ini hoax, jangan diteruskan dan sebagainya. Kita dapat melakukannya. Artinya sebelum kita sharing, kita harus saring dulu. Dan biarlah setiap yang kita keluarkan, setiap yang kita katakan, kita rindu itu adalah kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga orang yang membacanya, orang yang mendengarkannya, itu akan diberkati. Seperti sebuah teko, ketika dituangkan, akan keluar air karena diisi air. Dituangkan akan keluar sirup karena diisi sirup. Jadi yang keluar sesuai apa yang ada di dalamnya. Kalau kita ingin keluar adalah kebaikan, hal yang positif, maka penuhilah hidup kita dengan hal yang positif, dengan hal yang baik. Supaya ketika kita berkata-kata, baik secara langsung maupun lewat medsos, itu adalah hal yang positif. Hal yang membangun, hal yang baik seperti firman Tuhan katakan. Itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga atau yang terakhir adalah melalui perbuatan. Matius 5 ayat 16 tadi berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga."
Ketika kita berbuat baik, seperti saya katakan di depan tadi, bahwa tujuan akhirnya adalah kemuliaan Bapa, bukan untuk ketenaran kita, atau ria, atau pamer dari kita. Hari-hari ini, perbuatan apa yang dapat kita lakukan ketika kita menghadapi pandemi seperti sekarang ini? Yang pasti, yang pertama adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Pemerintah sudah memberikan anjuran agar kita banyak tinggal di rumah, stay at home. Kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah, melakukan segala sesuatu banyak dari rumah. Keluar rumah pun kalau perlu. Bahkan ketika bertemu orang harus pakai masker. Cuci tangan dengan air yang bersih, dengan sabun dan air yang mengalir. Tetap menjaga jarak aman, physical distancing ataupun social distancing. Bahkan ketika bertemu orang kembali ke rumah, kita boleh bersihkan diri, kita mandi dan segala macam, supaya kita menjaga keselamatan diri kita, bahkan orang-orang yang kita kasih dalam rumah kita, sehingga mereka tetap sehat, tidak tertular atau terpapar virus COVID-19 ini. Dan bahkan kita juga bisa melakukan banyak hal, seperti contohnya mungkin kita membagikan makanan, sembako kepada orang-orang, berikan bantuan yang perlu ditolong, atau APD, masker, atau mungkin donor darah, membuat dapur umum, ataupun hal yang kita lakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Mungkin orang kaya bisa melakukan lebih lagi, yang punya uang bisa lebih lagi. Tapi sebagai mahasiswa dengan segala kemampuan kita, daya kita bisa melakukan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dan saya percaya, saya berdoa, kalau kita semua mengambil peran seperti seharusnya yang kita perankan, maka pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu. Dan kita terus berdoa supaya benar-benar pandemi ini berakhir. Sehingga setiap kita bisa melakukan kegiatan kita, aktivitas kita seperti sedia kala dengan baik. Saya berdoa supaya setiap kita, khususnya mahasiswa Kristen PMK Unsil Tasikmalaya, dapat berdiri sebagai garam dan terang dunia di tengah masyarakat ketika menghadapi pandemi seperti hari-hari ini. Karena itu biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan pada setiap kita untuk melakukan perannya di tengah masyarakat, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan sekalipun pandemi seperti hari-hari ini. Amin buat firman Tuhan pagi hari ini atau saat ini, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Ya Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini. Biarlah setiap kami, khususnya mahasiswa Universitas Siliwangi Tasikmalaya, boleh menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada. Menjadi berkat bagi orang lain sekeliling kami. Baik melalui doa-doa kami, melalui perkataan kami, bahkan melalui perbuatan hidup kami. Supaya Bapa kami yang di surga dimuliakan ketika kami dapat berdiri sebagai garam dan terang dunia Tuhan. Dan biarlah sumber terang yang abadi, terang yang sejati, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menerangi setiap hati kami, setiap kehidupan kami, pemikiran kami, perkataan kami, supaya seluruh perbuatan kami boleh memuliakan Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami, seluruh mahasiswa Kristen Universitas Siliwangi Tasikmalaya, dan berkati hamba-Mu, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan tercurah atas kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Setiap pihak yang telah menyumbangkan donasinya, kami dari PMK Unsel mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.